Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tari, mahasiswi Ilmu Komunikasi Undira. Di sini saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS dosen Bapak Saiful, yaitu mata kuliah dasar-dasar logika. Soal pertama dengan pertanyaan, jelaskan pemahaman tentang pengertian logika disertai implementasi dalam konteks kegiatan kehumasan. Seperti yang disampaikan dalam forum pertama, menurut seorang ahli, Irving Marmer Copy, logika adalah suatu studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam membedakan antara penalaran yang tepat dan penalaran yang tidak tepat. Sedikit saya tambahkan, menurut saya, logika merupakan hasil dari pertimbangan akal pikiran manusia yang diutarakan dalam kata-kata serta dinyatakan melalui bahasa. Ada pendapat lain mengenai logika yang diberi definisi sebagai suatu penalaran yang dilakukan maupun dinilai sesuai dengan prinsip validitas ketat. Logika juga merupakan cabang filsafat yang mempelajari mengenai kecakapan berpikir secara lurus, teratur, serta tepat. Konsep dasar dari logika menyatakan kesasihan atau validitas sebuah argumen bukan ditentukan oleh isi argumen melainkan bentuk logisnya. Hal ini berarti logika menjadi alat yang digunakan untuk melakukan analisa argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dengan premis atau bukti. Dari pengertian logika yang telah disebutkan di atas, dasar dari penilaian logika meliputi penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan penalaran yang menggunakan premis, informasi, serta peraturan umum yang berlaku, sehingga diraihlah suatu kesimpulan yang sudah dibuktikan. Penalaran deduktif mengevaluasi argumen dan membangun argumen serta dapat dinyatakan valid apabila kesimpulannya merupakan konsekuensi logis atau premisnya. Lalu penalaran lainnya yaitu penalaran induktif merupakan penalaran yang berawal dari rangkaian fakta khusus sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Dengan pengertian logika tersebut, kalau dikaitkan atau dihubungkan dengan kegiatan kehumasan, maka dijelaskan bahwa kegiatan humas atau hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan public relation atau PR yang bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan publik tidak terlepas dari logika. Sebab konsep dasar logika menyatakan kesasihan atau validitas sebuah argumen bukan ditentukan oleh isi argumen, melainkan bentuk logisnya. Hal ini berarti logika menjadi alat yang digunakan untuk melakukan analisa argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dengan premis atau bukti. Ketika pihak humas menyampaikan sesuatu kepada publik, maka yang harus diperhatikan dengan baik adalah menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang logis, serta kecakapan berpikir secara lurus, teratur, serta tepat, sehingga mampu meyakinkan masyarakat luas. Karena kata kunci meyakinkan masyarakat bukan terletak pada argumentasinya, tapi soal logisnya pernyataan tersebut. Apalagi kegiatan kehumasan berkaitan dengan menjaga citra dan reputasi sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Lalu soal kedua, pertanyaannya, jelaskan pemahaman logika dalam mencermati konten video berisikan proposi. Jika fiksi bisa menggerakkan imajinasi, maka kitab suci adalah fiksi. Wow. Tanggapan saya, cerita ini adalah contoh yang kecil yang menjelaskan betapa signifikannya peran pikiran dalam kehidupan. Fiksi itu fiktif. Nomina fiksi dan adjektivita fiktif dapat menghibur atau menipu. Fiksi 1. Prosa hayalan. 2. Pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran. Fiktif sama dengan bersifat fiksi. Kata itu netral, tafsiran manusia saja yang membuatnya memihak. Poin sederhananya begini, saya tanggap begini ya, beliau tidak sedang menyebut kitab manapun itu suatu kebohongan atau fiktif. Beliau menyebut kitab sebagai fiksi, maksudnya fiksi di sini yaitu sesuatu kata sifat yang membuat seseorang akhirnya terbawa oleh sesuatu yang sifatnya rohani atau imajiner. Nah, bedanya dengan fiksi novel, jika novel merupakan karangan saja dan sifatnya hanya membuat pengandaian, maka fiksi yang beliau sampaikan tadi tidak 100% itu nilai katanya.
mengambil unsur imajinatifnya saja, yaitu kitab dapat membuat kita pergi pada pengandaian itu tadi. Dari mana 100%? Karena beliau menyebutkan kitab itu juga termasuk fakta. Bisa dilihat saat beliau ada menyebut berdoa dan kemudian mengharapkan jawaban. Itu berarti fiksi yang dijelaskan berbeda dengan konteks dengan fiksi karya bahasa dan fiksi kitab. Jika fiksi karya bahasa artinya membawa pembacanya untuk berimajinasi dan berandai-andai, namun fiksi kitab adalah untuk membawa pembacanya untuk berimajinasi dan berandai-andai pada sesuatu yang mutlak atau memang akan terjadi atau sudah terjadi. Sebagaimana halnya premis mayor, Rocky Gerung memang menyatakan bahwa kitab suci adalah fiksi. Yang tidak ditampilkan orang-orang adalah kata-kata sebelum dia mengatakan itu. Dia berkata seperti ini, kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, setelah kata-kata itu, barulah Rocky Gerung berkata, maka kitab suci adalah fiksi. Niat Rocky Gerung bukanlah menghina kitab suci, tetapi dia ingin menggantikan arti dari kata fiksi yang berarti tidak nyata menjadi sesuatu yang berarti membangkitkan imajinasi. Sehingga menurut saya melaporkan beliau pernyataannya sebagai ujaran kebencian adalah tindakan yang keliru dan tidak relevan. Ia adalah pernyataan seseorang yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang yang ditekuninya dan bisa diuji kebenaran atau kekeliruannya melalui hukum-hukum ilmu pengetahuan. Beliau sendiri juga seorang filsafat. Beliau lebih tahu tentang apa yang harus beliau sampaikan. Demikian pendapat saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.